Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Sesungguhnya orang yang rindu, ia tidak merasa berat untuk berusaha memenuhi keinginan orang yang dirindukannya. Ia merasa lezat untuk melayaninya dengan hatinya, meskipun payah pada tubuhnya. Manakala tubuhnya lemah, niscaya adalah sesuatu yang paling ia senangi, bisa dikembalikannya kemampuan dan dipisahkannya kelemahan, sehingga ia dapat menyibukkan diri dengan yang dirinduinya. Maka begitulah adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa dapat kita lihat, dapat kita saksikan dengan mata kepala kita di alam yang nyata ini atau alam dunia, alam mulki wasyahadah. Dapat kita lihat bahwa orang yang merindukan sesuatu, ia tidak merasa berat untuk berusaha memenuhi keinginan yang dirindukannya. Orang yang merindukan sesuatu, dia tidak merasa berat untuk berusaha memenuhi keinginan yang dirindukannya. Nah, itu dapat kita lihat dengan mata kepala. Orang yang merindukan kedudukan, orang yang merindukan pangkat dan jabatan, maka tentu dia tidak merasa payah, tidak merasa sulit, tidak merasa berat tubuhnya untuk mencapai apa yang dirindukannya. Kita lihat misalnya orang-orang yang mengingini kedudukan, orang yang ingin berpangkat, orang yang ingin hendak jadi tentara, itu kerinduannya hendak jadi tentara, keinginannya hendak jadi tentara. Maka latihan-latihan yang berat yang dialaminya itu bisa dia atasi. Latihan-latihan yang berat bisa dia laksanakan dengan senang hati. Karena apa? Karena itu memenuhi apa yang dirindukannya. Orang mulai berabai hendak jadi tentara, itu berjalan batis sampai ke Banjar. Berjalan batis, awak hibak macam-macam dibawa, bawaan nang berat. Nah, tapi mereka itu melakukannya dengan senang hati, walaupun badannya payah, tapi hati mereka senang. Kenapa? Karena mereka merindukan sesuatu. Mereka merindukan tentara itu, hendak jadi tentara. Nah, demikian pula orang yang merindukan kekayaan, orang yang merindukan kesugihan, ia kurbankan dirinya untuk mencapai tujuannya itu. Walaupun susah payah, walaupun nyawa taruhannya, tapi itu merasa inting. Kenapa? Karena demi mencapai kerinduannya, keinginannya menjadi orang yang kaya. Nah, orang yang mendulang tuh, itu nyawa taruhannya, bila rumbih mati. Tapi di mana-mana banyak orang mendulang. Kenapa? Karena itu kerinduannya untuk mencari kekayaan. Nah, kerinduannya untuk sugih. Nah, orang yang merindukan menjadi ilmuwan, orang yang hendak menjadi ilmuwan, nah ahli ilmu,
Nah, inya susah payah membaca setiap buku, apa yang perlu dibacanya, mendatangi kemana orang nang tahu untuk menanyakan sesuatu, didatanginya. Karena apa? Karena yang dirindukannya adalah, yang dicintainya adalah ingin menjadi seorang ilmuwan, ahli ilmu. Nah, jadi itu contoh-contoh bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Orang yang merindukan sesuatu tidak merasa sakit hatinya untuk mencapai tujuan itu, walaupun badannya hancur, walaupun badannya susah payah. Nah, perempuan-perempuan yang kita dengar yang merindukan kecantikannya, ini bini-bini hendak benar bungas rupa, hendak benar berhidung mancung, hendak benar bebungas. Nah, inya rela mengeluarkan duitnya, hakun dioperasi orang, dibius orang, demi mencapai yang dirindukannya supaya muhanya jadi bungas. Padahal duit keluar, awaknya sakit, tapi itu kada susah bagi mereka. Hatinya tetap senang melakukan itu karena ingin mencapai apa yang dirindukannya, yaitu menjadi orang nang bungas. Nah, contoh-contoh itu dapat kita saksikan dengan mata kepala zahir ini. Maka begitulah adanya cinta kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengingini, orang yang merindukan cinta Allah, segala apa yang diperintah Allah digawinya, segala yang dilarang Allah dijauhinya, segala yang sunat dilaksanakannya. Macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan beliau pernah sampai bengkak batisnya karena kebanyakan berdiri sembahyang, dan beliau kadang merasa susah, beliau kadang merasa sakit, tetapi hati beliau senang. Kenapa? Karena beliau merindukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi badan kita, hati kita siap melayani apa yang diinginkan oleh yang dirindukan. Badan kita, hati kita siap melayani apa yang dirindukan oleh yang kita rindukan. Kalau yang kita rindukan itu Allah, yang kita rindukan itu surga, maka hancur tubuh kita kada jadi soal, sesuai bayarannya. Yang kita rindukan ini Allah, yang kita rindukan ini surga, lalu badan kita hancur berkeping-keping karena mencapai itu sesuai, karena yang kita rindukan itu Allah, yang kita rindukan itu surga. Tetapi kalau tubuh kita ini kita hancurkan untuk mencapai keinginan-keinginan duniawi, nah itu rugi. Tubuh kita hancurkan, pikiran kita habiskan untuk mencapai keduniaan, itu adalah rugi. Apa ruginya? Larang nang dikurbanakan daripada apa yang didapat. Larang nang dikurbanakan dari apa yang didapat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita seperti ini. Betangan, bebetis, betalinga, lengkap. Nah, ciptaan Allah ini sangat mahal, luar biasa mahalnya, dan kadang-kadang dijual orang. Nah, kalau orang misalnya pagat tangan, orang ini miliarder, miliaran bisi harta, kamana aja mencari kadang berjual tangan itu. Nah, daripada larangnya nang ciptaan Allah ini. Nah, kemudian lagi Allah memberi kita akal pikir.
Akal pikir ini pun kada ada nilainya dengan dunia. Akal kita kurang sedikit saja jadi gila. Beluman kada ada, kurang aja sudah kada normal lagi. Kita rajin melihat orang gila, tuh kurang tuh orangnya, hanyar kurang sudah kayak itu jadinya. Hanyar kurang, tuh kekurangan aja orangnya, kurang akal aja, belum lagi kada bakal, kurang akal lagi sudah kayak itu. Misalnya berhandap ke pasar ke situ kamari berbaju kada, tuh siapa tuh jar, tuh kurang ya orangnya, nah kurang. Apalagi kada bakal bisa bertilanjang. Nah jadi akal yang diberikan Allah, akal pikir ini mahalnya, harganya kada kawa dihitung dengan dunia. Kada kawa dibayar lawan duit. Adakah orang berjual akal? Kada ada. Orang tubuh bungulan nukar akal supaya pintar adalah kada ada. Nah jadi kecerdikan, kepintaran yang diberikan Tuhan kepada kita itu sesuatu yang mahal. Nah sesuatu yang mahal yang diberikan Allah ini jangan kita hancurkan, jangan kita gunakan untuk hal-hal yang rimih. Hal-hal yang rimih. Kita gunakan akal pikir kita untuk mencapai keduniaan. Habis-habisan menggunakan pikiran sampai runtuk rambut daripada panasnya kepala. Mencapai keduniaan, rugi. Apa ruginya? Larang nang kita korbankan dari apa nang bakal didapat dunia itu. Nah tapi kalau akal pikir ini kita gunakan untuk menggali hukum Allah, akal pikir kita gunakan untuk mencari makrifat kepada Allah, nah ini setimpal itu. Sesuatu yang kada berharga luar biasa mahal hendaknya dikorbankan kepada sesuatu yang lebih mahal, nah itu untung. Kita kada tahu tentang Allah lalu kita pikir, nah kita habiskan pikir kita untuk mengetahui tentang Allah, nah itu menggunakan pikir yang untung. Kenapa? Nang dipikirkan ini Allah, yang dipikirkan ini ada tentang sifat-sifat Allah, tentang makhluk-makhluk Allah untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Nah ini untung. Ayo habis akal pikir untuk menggunakannya kepada ma'rifat itu kada rugi. Orang tuh mengenali ma'rifat kepada Allah, kenal mengaji ma'rifat sampai kegilaan, ya tuh kada ruginya. Kenapa? Karena yang dicarinya ini memang sesuatu yang lebih mahal daripada akalnya itu sendiri. Mau kita misalnya ada di rumah kita, ini rumah nih, ada titikan, gimana banyu ini datangnya mirisnya kada beampihan. Nah, kita putar akal kita mencari, memperhatikan satu demi satu. Sing di mana mirisnya ini? Dapat di sini sekalinya mirisnya, rugi. Nah, apa ruginya? Menggunakan akal untuk urusan miris itu rugi. Amun kita ada berduit, nah unjuk duit nu tukang cariakan nih miris dari mana. Nah seorang tetap beribadah kepada Allah, tetap sembahyang kita khusyuk, tetap baca Quran kita tenang, kadang memikirkan nah miris itu tukang nang kita suruh karena itu bagiannya. Nah ini ngarannya orang yang menjadikan duit sebagai perisai dirinya. Nah menjadikan duit sebagai perisai diri. Jangan dikorbankan diri untuk mencari duit, itu rugi. Diri ini kalau orang berjual. Nah, duit itu diciptakan Allah untuk menjaga diri, untuk memelihara diri, memelihara sifat-sifat diri yang mulia. Nah, sama tubuh kita. Tubuh kita ini kita korbankan untuk mencapai satu keinginan. Nang diinginin apa, hendak jadi apa? Awak hancur, awak sakit-sakitan, yang diingini hanya apa? Kepentingan duniawi, itu kada seimbang, rugi.
Karena kesehatan, kekuatan yang diberikan Allah ini kalau kita gunakan untuk taat, kita gunakan menuntut ilmu, kita gunakan untuk berjuang fisabilillah, nah itu sesuai. Jangan hendak balap-balapah dalam urusan yang kada jadi pahala, rugi. Kenapa? Kada sesuai yang kita korbankan dengan apa yang kita dapatkan. Tapi kalau kita lapah, kita uyuh karena urusan ibadah, kita lapah uyuh awak karena urusan mencapai keridaan Allah, nah ini untung. Jadi gunakanlah pemberian Tuhan yang mahal ini dalam diri kita, gunakan untuk mencapai yang mahal. Jangan digunakan untuk mencapai yang murah, rugi. Nah, jadi orang-orang yang rindu kepada Allah memenuhi apa yang diinginkan Allah, walaupun hancur tubuhnya, tapi hatinya tetap gembira, hatinya tetap senang. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di zamannya para sahabat Nabi, itu orang-orang sahabat ini berlomba mendaftar berjihad fisabilillah, berlomba. Sampai ditangati Nabi kan jangan umpat berjihad, Nabi kan kosong di Madinah, habisan orangnya kada ada lagi. Semuaan hendak umpat jihad. Padahal jihad ini taruhannya nyawa. Jihad ini taruhannya nyawa, karena panah, karena tumbak, karena pedang mati. Tapi kenapa orang-orang ini berlomba untuk jihad? Nah, karena mengorbankan diri untuk jihad, surga sesuai. Bermati-mati tapi surga itu cocok. Kalau kita bermati-mati nang didapat misalnya 2-3 miliar, tetap rugi. Menggawi usaha nang taruhannya nyawa, itu berapa aja dapatnya rugi. Karena nang kita korbankan sesuatu nang kada dijual, nang kita korbankan sesuatu nang mahal, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka begitulah adanya cinta kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengorbankan dirinya karena dirinya merindukan surga, dia korbankan dirinya untuk mendapatkan surga. Nah, ini setimbal, ini cocok itu. Karena sesungguhnya setiap cinta yang menjadi menang, niscaya sudah pasti ia mengalahkan apa yang kurang daripadanya. Itu pasti sudah. Kalau kita lihat dengan mata kepala kita, kalau kita dengar dengan telinga kita, bahwa setiap nang menang cintanya, itu pasti mengalahkan nang kurang cintanya. Setiap sesuatu yang menang cintanya mengalahkan yang kurang cintanya. Contohnya, kita sayang lawan duit. Ada melihat sesuatu yang bagus. Nah, apakah benda apakah nang bagus? Nang kita katuju benar lawan benda itu, kita korbankan duit asal dapat benda itu. Nah, itu kalau tuh amunnya sayang duit daripada benda itu, kadang maunya ngeluarkan duitnya, entah sayang duitnya. Setiap cinta yang menang pasti mengalahkan cinta yang kurang. Kenapa kita wani mengorbankan duit? Padahal duit ini kita sayangi, kita tukarakan ke itu, ke ini, karena kita lebih cinta itu ini daripada duit itu. Jakanya kita sayang duit daripada itu ini, kadang mau keluar duit, simpani duit sebanyak-banyaknya. Nah, karena sesungguhnya setiap cinta yang menjadi menang, niscaya sudah pasti yang mengalahkan apa yang kurang daripadanya. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu lebih menang daripada cinta yang lainnya.
maka yang lainnya ini pasti dia tinggalkan untuk mendapatkan cinta kepada Allah itu. Kalau cinta kepada Allah ini kurang, cinta kepada dunia lebih menang, apapun ditinggalkannya Allah asal mendapatkan dunia yang lebih dia cintai itu. Ada keuntungan yang banyak, yang berlipat-lipat keuntungannya. Nya katuju ya lawan duit na untung tuh katuju. Tapi amun itu ku ambil, Allah kada katuju. Allah jarnya kada katuju, Allah melarang itu. Walaupun tuh banyak untungnya, tapi Allah melarang. Nah, di situ akan ditimbang cinta kita. Nang mana yang kita cintai nang lebih, itu nang unggul. Bila kita cinta kita kepada Allah menang, untung nang banyak tadi karena dilarangnya kada jadi kita ambil. Tapi bila cinta kepada Allah ini kurang, nah Allah Ta'ala nang kalah, keuntungan itu nang diambil walaupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang adalah orang yang dicintainya lebih ia cintai daripada kemalasannya, niscaya ditinggalkannya kemalasan itu untuk melayani kecintaannya. Orang yang dicintainya ini nah menyuruh ini macam-macam. Nah, ujar nang orang yang dicintai ini, kam kena lah subuh datang ke rumahku, kena jam pulang jam 12 datang ke rumahku, kena kam tengah malam datang pulang ke rumahku. Ujar nang kita cintai ini. Nah, tengah malam itu kita malas benar mendatangi ngelawan nang orang kita cintai ini. Tapi karena nang orang kita cintai ini menang dalam hati kita, kalah kemalasan ini, kalah kemalasan itu. Akhirnya tengah malam datang ke rumah nang dicintai. Padahal guring nyaman, dingin, malasnya luar biasa mendatangi nang orang dicintainya nih. Tapi nya menyuruh datangi aku jarinya. Nah kemalasannya tuh kalah apabila orang yang dicintainya itu lebih daripada malas. Dan jika adalah orang yang dicintainya lebih ia cintai daripada harta, niscaya ia tinggalkan harta untuk mencintai orang yang dicintainya itu. Ujar orang yang dicintai, jika menghendak lawan aku, kok kada katuju sepeda motor igam itu, jual atau beriakan, kok kada katuju macam bisa sepeda motor itu, kok kada katuju jam makai ini, kok kada katuju jam makai itu, kok kada katuju jam makan ini makan itu. Kalau orang yang dicintai ini menang dalam hatinya, kada jadi soal meninggalkan melakukan apa nang diperintahkan orang yang dicintai tadi. Dan jika adalah orang yang dicintainya lebih ia cintai daripada harta, niscaya ia tinggalkan harta untuk mencintai orang yang dicintainya itu. Sehingga sebagian orang yang cinta, al-muhibbin, yang mana ia telah memberikan dirinya dan hartanya sehingga tidak tersisa lagi baginya sesuatu. Ada sebagian orang yang cinta, dia berikan dirinya, dia berikan hartanya sehingga kada punya apa-apa lagi. Ia ditanya orang, ditakoni orang, apa sebabnya keadaanmu sampai begini pada cinta? Apa sebabnya keadaanmu sampai begini pada cinta? Harta habis, dirinya diberiakannya, jadi pembantunya, jadi khadamnya, ini orang kaya.
Nah, karena mencintai seseorang itu kan menghabiskan dulu harta, kan datang ke rumahku jadi hadamku maka. Apa sebabnya keadaanmu sampai begini pada cinta? Maka ia menjawab, saya mendengar pada suatu hari orang yang bercinta dan ia bersunyi sepi dengan orang yang dicintainya. Aku mendengar ada orang yang saling cinta mencintai, berduaan di tempat yang sunyi. Ia berkata, demi Allah saya cinta padamu dengan sepenuh hatiku, dan kamu berpaling dariku dengan seluruh wajahmu. Ujarnya saya, kung aku ni cinta lawan ikam seluruh hatiku, kenapa ikam ni kaya menghiraukan aku? Orang yang dicintai itu menjawab, jikalau kamu benar-benar cinta kepadaku, maka apakah yang kamu berikan untukku? Orang yang mencintai itu berkata, aku berikan kepadamu semua yang aku miliki, kemudian aku serahkan nyawaku kepadamu sampai binasa. Ini ada orang yang macam itu sama pada manusia nih. Nah, nang mencintai ini manusia, nang dicintainya manusia. Nah, maka saya berkata, ujar sebagian muhibbin tadi, ini percintaan adalah percintaan antara makhluk dengan makhluk dan antara hamba dengan hamba. Maka bagaimanakah percintaan hamba kepada yang disembahnya? Bagaimanakah percintaan seorang makhluk kepada Khaliknya? Tentu lebih daripada yang demikian tadi. Maka kesemuanya inilah sebab-sebabnya tadi. Dan di antara tanda-tanda cinta kepada hamba, dan di antara tanda-tanda cinta hamba kepada Allah, bahwa ia berkasih sayang kepada semua hamba Allah, penyayang kepada mereka, bersikap keras atas semua musuh Allah, dan kepada setiap orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ini bagian dari apa yang disebut ngarannya al-wafa. Cinta kita kepada Allah, tandanya antara lain kita mesti cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kita pasti cinta juga kepada yang dicintai Allah. Dan kita kada katuju kepada orang yang kada dikatujui oleh Allah. Nah, kayak itu juga manusia pun kayak itu. Kalau kita cinta lawan si fulan umpamanya manusia, kita pasti cinta lawan apa-apa yang dicintainya. Lawan kucingnya pun kita katuju, lawan kucingnya katuju, karena yang kita cinta itu katuju lawan kucing itu. Dan kita kada katuju lawan orang yang inya kada katuju. Nah, amun kada macam itu kada cinta ngarannya, kada cinta nang bujur, kada cinta nang murni. Bahwa ia berkasih sayang kepada semua hamba Allah, penyayang kepada mereka, bersikap keras atas semua musuh Allah, dan kepada setiap orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, siapapun dia. Anak kita kah, bini kita kah, orang tua kita kah, siapakah, bila inya ini musuh Allah, kita musuh juga. Bila ia mengerjakan sesuatu yang kada disukai Allah, kita kada katuju juga.
sebagaimana firman Allah Ta'ala, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Allah mensifatkan orang-orang mukminin yang cinta kepada Allah, mereka adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka. Sesama orang mukminin, sesama orang yang beriman, mau kada mau inya mesti cinta kalau dia mencintai Allah, karena Allah cinta kepada orang yang beriman. Kepada orang kafir, nah kepada orang kafir inya mesti kada katuju, inya mesti bersikap keras. Kenapa? Karena Allah kada katuju lawan mereka itu. Nah makanya mun kawa jangan baparakan rumah lawan orang kafir, jangan hendak bergabung berkawan-kawan orang kafir, kayak apa aja baiknya inya. Kenapa? Khawatir kalau dalam hati kita ini ada kecenderungan cinta kepadanya, padahal ini musuh Allah. Nah, kita disuruh berbuat sesuatu kepada orang kafir, itu ada batasan-batasannya. Karena hati kita ini jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Nah, tabiat hati kita ini cinta kepada orang yang baik lawan inya. Jadi jangan hendak berkenalan lawan orang kafir tuh kalau kada perlu kenal. Jangan apalagi bersahabat lawan orang kafir. Karena inya baik lawan kita, dikiriminya ini, dikiriminya hadiah lebaran, dikiriminya parcel lebaran kayaknya. Akhirnya hati kita katuju lawan inya. Padahal ini Allah kada katuju. Karena inya kafir lawan Allah. Nah, itu khawatirnya. Kita orang-orang kafirnya mesti bersikap tegas, mesti bersikap keras. Kalaupun kita berbuat baik kepada orang kafir, itu ada batasan yang diatur oleh Allah. Misal kita ada langganan, umpamanya Cina, nang kada agama Islam, itu kada jadi masalah kita berhubungan bisnis lawan mereka. Kada dilarang. Nabi pun pernah sanda-besandaan orang Yahudi. Nabi pernah kerja sama bisnis dengan orang Yahudi. Sin kada berduit, sin sanda akan lawan orang Yahudi. Nah, pernah itu. Itu menunjukkan bahwa kerjasama dalam usaha lawan orang Yahudi, Nasrani, non-Islam kada jadi soal. Nah, cuma jangan sampai menumbuhkan dalam hati kita itu cinta kepada mereka. Nah, ini yang bertentangan. Amun kita terlalu akrab lawan orang kafir, itu kayaknya akhirnya bisa kita katuju lawan inya. Nah, sedangkan Allah menyuruh jangan katuju. Artinya mereka adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka. Nah, sesama mukmin kita disuruh Allah berkasih sayang. Kenapa? Karena Allah sayang kepada mereka. Kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada orang yang dicintai Allah. Kita bersikap benci, bersikap keras kepada orang yang dibenci oleh Allah. Dan ia tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Inya mencintai orang yang dicintai Allah, inya membenci orang yang dibenci Allah. Inya kada peduli celaan orang. Kenapa? Karena yang ditujunya adalah Allah. Bila Allah katuju, itu sudah. Masalah kiri kanan ini katuju kah kada jadi soal lagi. Nah, penting Allah katuju lawan aku. Dan ia tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Ia tidak dipalingkan oleh orang yang memalingkan dari marah karena Allah.
Kita disuruh marah kepada orang maksiat, kita disuruh marah kepada orang-orang kafir. Marahnya itu marah karena Allah. Karena pegang sarik lawan si Fulan itu, karena Allah pengsarik lawan inya. Inya penjudi orangnya, peminum, pemabuk. Nah Tuhan sarik lawan inya, seorang sarik juga lawan inya. Nah itu. Ia tidak dipalingkan oleh orang yang memalingkan dari marah karena Allah. Dengannya Allah mensifatkan para walinya. Nah, Allah mensifatkan para wali-wali itu bahwa orang wali itu mereka kasih sayang kepada orang mukminin, mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir, mereka kalau marah, marahnya itu karena Allah, kalau cinta, cintanya karena Allah.